Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, kami menyapa semoga pemirsa berada dalam keadaan sukses, sehat, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin. Salat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada pemirsa bahwa nanti di akhir zaman ada suatu makhluk yang akan muncul ke permukaan bumi yang disebut di dalam Al-Quran adalah makhluk dabbah, makhluk yang merayap, yang tumbuh dari dalam bumi, yang dikenal dengan dabbah. Apa itu dabbah? Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 82 dikatakan, wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Artinya apa? Dan apabila satu perkataan ketentuan kehancuran alam telah berlaku untuk kita manusia, maka akan kami keluarkan, kata Allah, suatu makhluk dari dalam bumi yang disebut dengan makhluk dabbah. Apa itu dabbah? Makhluk yang bernyawa, makhluk yang bisa berkata-kata dengan manusia dan mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kamu dahulu tidak mengakui ayat-ayat kami, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Dia akan menyampaikan kepada manusia, di akhir zaman nanti akan keluar makhluk yang bernama dabbah. Apa kata dabbah? Wahai manusia yang tidak mau sujud, sujudlah kamu kepada Allah. Wahai manusia yang banyak dosa, taubatlah kamu kepada Allah. Wahai manusia yang ingkar dan kafir, kembalilah kepada ajaran yang hakiki, yaitunya kembali kepada agama tauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa tiap-tiap sesuatu. Kenapa demikian? Dabbah itu seolah-olah memberikan pesan kepada manusia bahwasanya akan terjadi suatu masa alam ini akan hancur. Alam ini akan hancur. Sebelum terbit suatu peristiwa yang kedua, kalau peristiwa yang pertama tadi ialah di akhir zaman akan munculnya dabbah, hewan yang bisa berkata-kata dengan manusia, dan peristiwa yang kedua adalah timbulnya matahari tumbuh terbit dari sebelah barat. Pada waktu itu bagaimana? Tiadalah diterima keimanan manusia, tiadalah diterima ketakwaan manusia, tiadalah diterima amalan manusia, kecualilah orang-orang yang sudah beriman sebelumnya, orang-orang yang sudah taat sebelumnya, orang-orang yang sudah patuh sebelumnya. Tapi apabila sudah muncul dabbah, memberikan suatu peringatan kepada manusia bahwa akan datang suatu kalimat kehancuran alam, artinya tertutup pintu manusia untuk bertaubat. Pertama munculnya dabbah, yang kedua terbitnya matahari sebelah barat, yang ketiga tertolaknya amalan manusia. Jadi untuk itulah pemirsa, sebelum tertolak amal kita manusia, kesempatan masih ada, waktu masih diberikan oleh Allah. Maka mari kita gunakan kesempatan ini
lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Momen di tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Momen itu harus kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita supaya kita bisa bermuhasabah. Kita harus bisa masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka di dalam momen tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, mari kita kembali untuk mawas diri, untuk menasihati diri kita, untuk kembali kepada jalan kebenaran dan selalu berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan di atas dunia ini. Karena kita adalah salah satu pengabdian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengabdian, yaitunya tiadalah kami ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali pengabdian kita adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian manusia itu adalah untuk menyembah Sang Khalik, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV Allah untuk kita manusia. Ada CCTV Allah itu para malaikat. Ada CCTV Allah itu ialah di mana kita berinjak tanah. Ada CCTV Allah itu masa waktu, keadaan bulan, tahun dan segala macamnya. Ada CCTV Allah itu ucapan perkataan yang kita lontarkan tercatat, termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV Allah itu ialah malaikat atib dan atib. Ada CCTV Allah itu ialah buku cacatan kita masing-masing, buku cacatan kebaikan namanya Iliyin, buku cacatan kejahatan kita namanya Sijin. Jadi sebelum peristiwa itu kita lihat nanti masing-masing kita, maka di waktu kita hidup di dunia, di waktu sekaranglah kita memperbaiki, merubah hitam menjadi putih, kejahatan menjadi kebaikan, ingkar menjadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan hidup di dunia ini semuanya adalah dalam pengawasan titipi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 58 dikatakan oleh Allah bahwasanya kita manusia semuanya dalam pengawasan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ayyakuna min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana aksara illa huwa ma'hum aina makanu summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin innallaha bikulli syai'in alim. Apa artinya? Tidakkah engkau tahu Muhammad bahwasanya tidak ada makhluk manusia itu yang berbisik-bisik 3 orang, Allah lah yang keempatnya. Tidak ada yang berbisik-bisik 5 orang, Allah lah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang daripada itu. Allah berserta kita manusia. Di mana saja manusia itu berada, baik di langit maupun di bumi, baik siang maupun malam, baik dalam gelap maupun tersembunyi, walaupun dalam keadaan basah, walaupun dalam keadaan kering. Tidak ada satu helai pun daun yang jatuh ke permukaan bumi ini kecuali dalam pengetahuan dan penglihatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah pemirsa, insya Allah kita akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan kebaikan, dan akan mendapatkan motivasi-motivasi untuk perbaikan diri kita dunia dan akhirat.
Jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe, bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya, dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.